Halo, assalamualaikum. Apa kabar, sedulur semua? Apa kabar, Scorpio? Oke, Scorpio. Ini readinganmu untuk di Mei 2025. Dan seperti biasa ya, ini adalah general reading. Pembacaan secara umum, energi banyak orang yang saya bacakan di sini. Energinya bisa vice versa. Oh ya, dari kota mana aja nih sedulur Scorpio yang hadir? Boleh deh komen nanti ya. Seperti biasa kita modenya belak-belakan apa adanya. Baik dan tidak baiknya apapun itu akan saya sampaikan semuanya di sini. Scorpio. Sorry ya untuk teman-teman yang sudah nungguin. Saya baru bisa nge-reading. Kenapa sih kalau Scorpio readingannya lama? Sepertinya lebih lama Aquarius deh. Karena Aquarius yang paling terakhir tuh saya reading. Ya nunggu giliran gitu. Jadi harus sabar aja sih. Lagian saya juga nggak bisa buru-buru kalau nge-reading. Kalau hasilnya jelek ya nanti gimana kan gitu ya. Oke, Scorpio. Bagaimana hari-harimu, Scorpio? Konflik batin. Ada masalah batin dengan keluarga sendiri, dengan orang terdekat sendiri. April adalah badai yang besar. Oke. Sabar dulu lah ya. Situasimu di April gimana? Rasanya amazing, luar biasa. Ya. Perasaan penuh dengan gejolak, emosinya naik turun banget nih Scorpio nih. Ya pora, kroso pora. Ya udahlah ya. Ya, April 2025 kemarin ya. Karena ini readingan untuk Mei, saya sedikit bahas tentang bulan April. Ya, sabarlah Scorpio ya. April itu ya hampir merata lah. Situasi memang luar biasa. Ya, karena bulan April gejolaknya besar banget ya. Ujian batinnya kuat banget gitu. Dan Scorpio pikirannya rame banget gitu. Oke, sorry ya video ini nggak diedit, jadi kalau audionya agak berisik ataupun suara-suara di ruangan saya ini terdengar ya saya mohon maaf ya. Oke, Scorpio. Mei 2025. Di bulan Mei ini ada momen ya, ada momen besar. Ya gini sih, bahasa besar itu jangan terlalu berfantasi yang terlalu tinggi sih ya. Ya, suatu lebih kepada kebahagiaan sih. Gitu. Ya nanti dirasakan sendiri sih kebahagiaan apa itu. Ya semoga ini energi tentang rezeki. Amin. Ya, yang jelas sih rezeki, energi rezeki sih ini ya. Tapi itu tadi ya, pengertian rezeki itu luas sih. Bisa tentang kebahagiaan, bisa tentang uang, bisa tentang orang yang baik. Gitu, ada tentang keberhasilan. Ya keberhasilan itu luas, ya kamu bisa keluar dari suatu masalah, itu juga sebuah keberhasilan, kayak gitu lor. Dan itu energi di pertengahan bulan Mei, gitu. Kalau nggak di pertengahan bulan nanti di tanggal 18-an nih. 18 sampai ke 22, kayak gitu. Oke, Scorpio. Ya udahlah ya. Saat ini sih gini ya, saya di April kemarin ya mengalami hal yang sama lah dengan apa yang kamu rasakan mungkin ya. Gejolak emosi, batin yang nggak tenang nih gitu. Bawaannya tuh nggak entah kenapa, beda banget gitu loh. April tuh kalau saya renungin ya, April itu mirip-mirip sama 2024 loh. Coba deh, ada ingat nggak 2024 kemarin? Di bulan yang sama tuh, Maret dan April ya, Maret April itu.
itu sepertinya mirip gitu loh. Bulan ini di April itu memang hawanya panas, penuh gejolak, banyak orang yang bersinggungan satu sama lain gitu ya. Dan konflik kamu dengan seseorang di sini, ya apa ya, saya juga nggak bisa nyalahkan kamu sih Lur gitu loh. Karena orang-orang di sekitar kamu itu memang membuat kamu esmoni bener gitu. Ya, membuat kamu pusing banget, apalagi tentang pasangan di sini. Aduh, gitu. Ya udahlah. Jadi di situasi kamu di bulan Mei ini gini ya. Kamu di awal Mei ini masih mengalami gejolak ya. Tak kasih obat ya Lur ya. Gini sih. Sorry ya. Sorry saya di sini bukannya ceramah atau menggurui atau sok pinter, enggak loh ya. Sini kita sifatnya sharing, dan sharing reading ini pun juga saya buat suasana reading ini seakan-akan kita lagi ngobrol aja gitu. Saya menemukan suatu obat itu di April kemarin ya. Ya di April itu memang wow, saya sendiri juga jujur ya, saya sendiri ngerasakan amazing banget sih bulan itu. Karena emang energi bulannya sih ya. Gitu. Saya dapat obat itu sederhana sebenarnya. Ternyata kita di Mei itu situasi yang porak-poranda ya, pikiran perasaan yang wow seperti nggak sinkron banget, bawaannya pengen marah aja gitu ya. Kamu sendiri juga bingung, kamu tuh seperti ngerenung dalam diri gitu, aku tuh kenapa ya kok begini gitu loh. Kamu merasa kok ini sepertinya bukan aku, kok rasanya capek bener, capek banget rasanya di bulan April itu gitu loh ya. Nah, di situ saya dapat obat tuh sederhana sebenarnya. Ketika kita mau bersujud dengan setulus-tulusnya, ya, ya nanti disesuaikan dengan agama masing-masing sih ya, dengan cara agama masing-masing gitu. Yang jelas sembahyang itu tadi lah, sembahyang dengan tulus di malam hari. Itu obatnya ternyata. Coba deh nanti ya. Ya memang nggak mudah sih gitu, nggak mudah ya. Karena ya namanya juga manusia ya. Pasti ada kalanya lupa, lalai, teledor, dan bla 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 ya. Ya mungkin dalam segi keagamaan ya sebenarnya nggak ada yang sempurna dalam hidup ini. Terkadang kita mau deket sama Tuhan aja seperti jauh banget rasanya gitu. Cuman ya kalau mau bener-bener deket dan bersujud ya, dengan ketulusan hati, serius perubahan itu kerasa sih Jo. Memang ini susah dilogikakan ya. Susah bener dilogikakan kalau dikaitkan dengan ilmu sains ya. Ataupun ilmu fisika kuantum lah, atau yang bla 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 ya, ilmu saraf dan sebagainya, ini seperti something yang berbeda gitu loh ya. Ya inilah kuasa Tuhan mungkin ya. Banyak keajaiban gitu. Coba deh nanti ya teman-teman semua ya, kalau misalkan saat ini nih kamu dengarkan readingan ini, kamu masih dalam kondisi yang saya bahas tadi, coba deh, itu solusinya, kamu bawa sujud ya. Ya sebenarnya nggak rugi kok. Nggak rugi, serius. Coba aja, gratis lagi, ya. Aduh sorry ya, agak batuk-batuk dikit. Lanjut lagi di situasi kamu di bulan Mei ya. Ya Scorpio, untuk awal bulan sih suasana keadaan, terutama keadaan batin ya. Gitu, keadaan batin ini penuh dengan ujian, cobaan, yang jelas masalah hawa nafsu yang sangat menggebu di sini. Hati-hati benar di sini, dan juga please Scorpio, hati-hati dengan emosional kamu ya. Ini saya tegaskan ya Scorpio, hati-hati dengan emosional kamu, karena emosional kamu ini bisa membuat suasana semakin rusak, dan kamu bisa rawan ribut sama orang di bulan Mei ini. Sorry, saya bukan nakut-nakutin, yang jelas kamu amati sendirilah nantinya ya. Wow banget energi Scorpio. Oke. Ya itu tadi sih, semoga aja sih dengan solusi kamu bersujud tadi, keadaanmu bisa lebih baik ya. Kalau keadaanmu bisa lebih baik ya, insya Allah kamu di Mei ini bisa lebih anteng lagi sih gitu. Ya seharusnya Scorpio itu di Mei
2025 kamu lebih anteng, ya kamu spiritual kamu lebih dalam itu sebenarnya di Mei itu. Karena ya gimana ya, di sini ada dua sisi sih untuk Scorpio itu sendiri ya. Satu sisi Scorpio yang di bulan awal April, pokoknya dari Maret lah ya, dari Maret sampai ke awal April itu sampai tanggal 10-an, itu kamu lebih bijak, kamu lebih anteng, kamu lebih dewasa di situ, dan energi spiritual kamu dalam di situ, ya enggak? Nah, terus kamu di April tanggal 10 ke sana, kamu ngalami gejolak yang damdum damdum damdum. Ya, kamu di Mei ini harusnya spiritual kamu bisa pulih lagi di sini lur gitu loh. Ini untuk Scorpio yang sudah banyak kesadaran ya. Yang masih belangsak tuh banyak. Yang masih belangsak di luar jalur banyak banget gitu. Ya semoga yang lagi keluar jalur itu cepet sadar, semoga hidayah itu hadir dalam dirimu, amin. Karena kamu di Mei ini ngadepin perjalanan kamu di Mei butuh kepala dingin. Ya, butuh bener kepala dingin. Ya sebisa mungkin untuk menghindari konflik lah Scorpio. Dan emosi kamu bener-bener tolong banget ya Scorpio, semua Scorpio perhatikan emosi kamu di sini. Karena yang saya khawatirkan dampaknya kemana-mana nih gitu. Dampak emosi kamu kemana-mana. Bisa kepada anak kamu sendiri, orang terdekat kamu sendiri, bahkan orang yang tercinta itu bisa terkena dampak dari hawa emosi ini ya. Gejolak emosi dan juga pikiran yang ramai sekali, udah kayak pasar, mungkin lebih dari pasar ya. Suaranya diisi kepala tuh udah banyak sekali suara-suara itu harus kamu kalahkan gitu loh. Karena musuh kamu di sini diri kamu sendiri sebenarnya. Lawanmu ya diri kamu sendiri di sini sebenarnya. Stop, berhentilah saling menyalahkan. Oke, nggak ada gunanya nyalahin. Tolong juga untuk koreksi dalam diri. Inilah yang paling sulit. Ketika kita mengkoreksi diri gitu loh. Ini yang sangat-sangat sulit. Ya, kadang kita nggak sadar nih dengan sifat kita sendiri atau mungkin ucapan lah, apalagi ya ada sih beberapa Scorpio itu kalau lagi ngomong udah kayak bom meledak itu aja, dador nggak peduli kanan kiri ya. Ya memang karakter Scorpio kan gitu ya, kadang spontanitas gitu ya. Scorpio sendiri ya mungkin nggak sadar gitu loh ya, berbicara blam 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 tuh nggak sadar, tapi ya dampaknya kemana-mana gitu loh. Akhirnya yang karena ketidaksadaran tadi, apa yang kita bicarakan atau kita ucapkan ini menyinggung dan menyakiti hati orang, kita nggak sadar di situ, sehingga menimbulkanlah konflik kayak gitu loh ya. Oke, jadi Scorpio di bulan Mei ini ya nanti sih ya ada perubahan kok di bulan ini, ada perubahan ya untuk si Scorpio sendiri. Ya nanti kamu rasakan sendiri, ini tentang diri kamu lah ya sebenarnya, jelas ya. Ini nanti mendekati akhir bulan ya, kamu seperti ngerenung lah di akhir bulan ini gitu. Kamu lebih banyak diam ya. Ini masalah diam ya, tak kasih clue lagi dari Scorpio. Kamu bulan ini jangan banyak bicara lah, serius, please diamlah. Oke, diamkan pikiran kamu, diamkan suara kamu. Bukan berarti membisu, enggak lo ya. Kurangi omongan, terutama untuk orang-orang yang cerewet nih. Ya renungin sendiri lah, saya bukan nyalahin enggak ya. Tak lurusin aja di sini. Ya mungkin kamu nggak sadar gitu loh. Ini renungkan sendiri. Kalau ada di antara kamu yang punya sifat cerewet, udah diamlah di bulan ini. Kenapa? Kamu bisa lepas kendali nanti. Kalau udah asik ngomong, udah asik ngoceh, udah lupa daratan, ya nggak peduli kanan kiri lagi, gitu. Hati-hati bener. Ya mungkin kamu bisa terbelenggu oleh diri kamu sendiri. Kenapa aku begini, kenapa aku begitu, kok cobaanku banyak, masalahku banyak lah, bla 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 bla. Itu faktor dalam diri sendiri sebenarnya. Ya, ya harapan saya semoga Scorpio mendekati akhir bulan ini banyak sisi positifnya ya. Ya nanti kamu rasakan sendiri sih gitu loh. Yang jelas renungan ini, Scorpio yang sedang merenung di akhir bulan ini nantinya, itu akan menimbulkan sisi positif dalam diri kamu gitu loh ya. Dan jujur di bulan ini juga ada ujian tentang keluarga ya.
Saya di sini tidak menyalahkan tentang keluarga, enggak, tapi masalah sifat manusia itu sendiri. Hati-hati Scorpio, kamu bisa bermasalah dengan keluarga kamu sendiri. Ya, ya mungkin kamu capek atau sifat-sifat mereka yang sangat kontra sama kamu, yang bertabrakan sama kamu di sini, sehingga memicu emosi kamu. Ini hati-hati ya. Karena ingat satu hal lur, ya. Mau bagaimanapun itu adalah saudara. Itu loh. Mau sejelek apapun sifat dia dan bla bla blanya dia, tetap itu saudara kita. Ya, dan suatu hari ketika kita tidak berdaya, ketika kita sudah nggak bisa apa-apa, terbaring lemas, siapa yang ada di kanan kiri kalau bukan saudara kita? Oke? Ketika kita berada di ujung sakaratul maut pun hanya saudara yang ada di kanan kiri kita. Mungkin saat ini saudara itu sedang teruji, dia sedang diuji. Sama kamu juga diuji. Ujian kamu ya dari orang terdekat kamu saat ini. Dan ujian dia, ya saudara kamu ya dari kamunya gitu, saling-saling dapat ujian. Kayak gitu. Jadi saat ini Scorpio, bijaklah, dewasalah ya dalam menyikapi segala hal. Oke. Karena jujur ini bukan jati diri kamu sih. Ayo ngerasa apa enggak? Ayo. Ini tak tunjuk nih, kerasa enggak? Kamu ngerasa enggak kalau ini bukan diri kamu gitu loh. Dengan segala sifat-sifat kamu yang di April kemarin bahkan sampai ke awal Mei itu seperti ini kamu ngerasa ini bukan diri kamu. Ya. Ya agar kamu bisa kembali ke jati diri kamu lagi. Ya karena Scorpio itu ya bijak sih orangnya gitu loh. Ya sebenarnya Scorpio itu banyak ya di antara Scorpio itu punya kedewasaan cepat mendewasa orangnya gitu. Apalagi kalau lagi ngomong ya lagi cerita tuh bijaknya banget tuh. Ya bijaksana banget kamu kalau lagi cerita, lagi ngobrol tuh kamu bisa dewasa banget dalam segi obrolan seperti itu. Tapi ya ketika kamu sudah terpicu api dalam diri kamu, wah ini bukan Scorpio lagi gitu loh. Jadi kembalilah ke jati diri kamu agar perjalanan kamu di bulan ini bisa anteng ya. Ya gitu. Karena yang paling parah itu ya bukan gini ya, menurut pendapat saya sih. Yang paling parah itu adalah ujian batin. Ya, kalau batin kita sudah diuji, semua akan menjadi berantakan. Ya, termasuk rezeki pun juga kita akan ngerasa sulit lah rezeki itu sendiri. Kalau bahas tentang rezeki ya sebenarnya di bulan ini ada rezeki tak terduga sih poinnya ya. Ya kamu rasakan sendirilah nanti gitu. Tapi ya jujur sih, kamu di bulan ini akan merasa sulit ya, akan merasa sulit, rezeki kamu akan terasa sulit lah, kerasa seret lah. Ya, kenapa bisa seperti itu? Karena itu tadi. Kamu harus kendalikan dirimu, itu loh PR-mu. Kalau kamu membiarkan hawa api berkobar dalam dirimu, kamu selalu menyimpan kebencian, kekecewaan, ya rasa sakit, dan kamu pelihara nih sampai bulan Mei, ya jangan salahkan alam ini. Kalau rezeki kamu juga ikut-ikutan seret gitu loh. Sorry bukan saya nakut-nakuti enggak ya. Semoga kamu yang nonton pikirannya dewasa juga bisa memahami. Karena saya di channel ini yang saya bahas tentang kehidupan semua. Ya. Karena butuh kedewasaan bener di sini gitu loh. Bukan berarti saya dewasa juga ya enggak sih gitu loh ya. Cuman ketika obrolan seperti ini ya kita harus mendewasa. Scorpio kuncinya satu ya. Dinginkan api dalam dirimu. Oke? Ya kalau bisa lawanlah ya, lawan perasaan kamu sendiri, kekecewaan kamu, rasa sakit kamu, ya pelan-pelan lah untuk lepaskan itu semua. Ya, hilangkan rasa sakit, lepaskan rasa sakit itu. Udah jangan terlalu kamu ikutin terus. Ya, kalau kamu bisa anteng, batinmu bisa anteng bulan ini, rezekimu kebuka. Ya dirasakan sendirilah. Kalau kamu mampu mencapai tahapan ini ya, wis to rasane dhewe lah. Banyak banget rezeki kamu, jujur. Saya belak-belakan lah. Jadi jelas ya di sini ya. Kalau bahas tentang rezeki, saya tidak PHP-in orang, enggak ya. Kita pakai logika aja di sini. Kalau kamu mau kebuka rezeki kamu, caranya sudah saya jelaskan. Kalau kamu bulan ini ngerasa seret, ya itu tadi penyebabnya. Paham lah ya. Gitu.
Ampun lah, aku nggak tahu ya Lur ya. April ini kok jadi mirip 2024 gitu loh. Ya semoga bulan ini bisa lebih baik dari 2024 ya. Karena yang namanya hidup ya cobaan itu udah pasti ada lah, logikanya aja lah. Ntar tak minum dulu ya. Oh iya, sorry, hampir lupa saya. Satu, hati-hati masalah duit. Kamu bulan ini hati-hati masalah duit. Jangan gampang percaya sama orang. Yang kelihatan baik belum tentu baik. Oke? Jangan terlalu mengedepankan perasaan kamu untuk bulan ini. Karena yang saya khawatirkan, kamu malah dimanfaatin orang. Atau dikecewakan orang lah gitu. Kamu udah percaya sama orang, nggak taunya orang ini mengecewakan. Apalagi kalau ada kaitan masalah duit di sini. Ya, saya pernah baca buku di mana buku itu menuliskan uang adalah uang, keluarga adalah keluarga. Ketika uang dan keluarga kita campur, nah di situ akan mengalami banyak kesulitan. Kadang kita serba salah kan, nggak dibantu ini keluarga, mau dibantu dia begini sifatnya. Ini masalah duit. Hati-hati, kamu bisa ribut sama orang loh masalah duit di sini. Oke? Pinter-pinter nanti ya, kendalikan ini semua ya, Scorpio. Oke. Scorpio di sini tentang kamu yang single ya, Scorpio single. Scorpio single satu ya, saya tegaskan nih. Ya ini tidak semua sih. Kalau nanti kamu menemukan situasi yang saya bahas ini, ya ini harus hati-hati satu ya. Di Mei ini ada seseorang yang dekat sama kamu, tapi anehnya sangat-sangat terburu-buru untuk ngajak serius, ngajak jadian lah. Kalau nggak jadian ya serius lah, atau serius ini yang nikah lah gitu. Ya, hati-hati. Oke? Jangan gampang tergiur ya, apalagi untuk Scorpio yang mungkin sudah lama single, yang sudah lama sendiri, ujuk-ujuk nih datang orang muncul ya, terus orang ini menarik perhatian kamu ya, kamu kerasa nyaman dengan dia, baru hitungan hari itu langsung ngomong, ayo aku nikah. Oh nggak nikah sama aku mau serius sama kamu lah bla bla bla. How? Apakah semudah itu? Apalagi tentang pernikahan, nggak semudah itu bro. Kamu harus kenalin dulu nih siapa orang gitu loh, ya. Karena ranah dalam segi pernikahan nggak semudah membalik telapak tangan. Serius tok nggak cukup, tentang kata-kata serius tok nggak cukup itu ya harus kamu ingat. Oke? Nah, kalau kamu diajak jadian untuk masalah berpacaran ya monggo-monggo aja sih soal itu ya. Mungkin kamu akan membawanya lebih fun aja sih soal itu. Kayak gitu sih. Itu clue-nya. Kemudian Scorpio di sini ada sesuatu lagi ya di sini ya. Ada persaingan loh di sini loh. Ya mungkin untuk kamu yang lagi deketin seseorang ya di sini ya. Kamu lagi deketin seseorang, ya kamu sabar karena sepertinya yang sedang deketin orang yang kamu tuju ini lebih dari satu. Nggak kamu doang. Nah gitu. Jadi butuh perjuangan lah sepertinya ya untuk deketin orang di bulan ini ya. Karena kamu nggak sendiri nih gitu. Ya walaupun dia mengakunya hanya kamu kok yang deketin aku. Alah, telek meleteng. Telek meleteng bro. Ya hati-hati lah. Nah gitu. Nah kemudian sorry ya, Scorpio. Untuk Scorpio sendiri dalam Scorpio single ya. Kamu bulan ini tuh maunya instan gitu. Kamu nggak suka bertele-tele sih. Ya kalau kamu deketin orang tuh, ya kamu orang itu bawaannya instan gitu. Lu mau nggak sih? Kalau nggak mau sudah gitu. Aku mau pergi. Aku nggak mau buang-buang waktu gitu. Nah itu Scorpio. Ya masalah itu sah-sah aja sih. Cuman kamu lihat dulu sih siapa yang kamu deketin ini. Kamu harus paham dulu gitu loh. Karakter orang yang kamu deketin ini, dia tipe kalau orang yang mudah jatuh cinta atau orang yang nggak mudah jatuh cinta. Itu harus kamu bedakan gitu loh. Agar kamu tidak merasakan kekecewaan dalam diri, ya. Kayak gitu sih lur. Kemudian di sini Scorpio, untuk kamu yang punya hubungan,
ini masalah sifat ya. Sekali lagi, ya ini masalah yang akan saya bahas ini vice versa sih. Bisa Scorpio, bisa pasangan Scorpio. Hati-hati, di sini ada konflik, ada permasalahan yang sebenarnya itu banyak hal-hal sepele. Banyak hal-hal kecil yang dibesar-besarkan di sini. Dan selalu dikit-dikit emosi. Ya, hati-hati benar di sini. Karena hubungan kamu di bulan ini benar-benar butuh kedewasaan. Ya, ingat loh ya, ini vice versa, bisa Scorpio, bisa pasangan Scorpio. Di bulan ini ada ujian sifat. Ya, kamu kerasa capek dengan sifat pasangan kamu sendiri, kayak gitu. Yang egonya tingginya minta ampun, emosionalnya apalagi, dan dikit-dikit cemburu. Ayo, kerasa pora gue. Siapa nih yang dikit-dikit cemburu? Alah, ya cemburu gue ya oleh lah, ibaratnya normal lah wong urip lo bro, cemburu gitu. Cuman ya dieling-eling lo. Kalau semuanya serba cemburu ya pasanganmu akan pergi. Nanti kalau ditinggal pergi nangis. Nah ya lucu ya. Cemburu boleh, tapi jangan berlebihan lah. Kasihan, pasangan kamu akan pergi dengan gitu saja nih. Ya, karena ada pasangan kamu di sini tuh sudah benar udah kok nggak kuat, udah lama nggak kuat gitu loh sama sifat itu sendiri. Terus ya kalau nggak ada perubahan juga nggak mau sadar diri, ya jangan salahkan kalau hubungan itu akan berantakan gitu loh. Paham ya? Nah, satu hal lagi, ada yang rujuk nih di bulan ini. Siapa nih yang akan rujuk nih? Aduh. Ya, tanda-tandanya ya kamu sendiri udah ngerasain sebenarnya ya. Ya kamu lihat aja sih nanti gitu. Cuman ya kalau kurasakan sih nggak semudah itu ya untuk rujuk. Memang niat dia itu mau rujuk sama kamu. Cuman kamunya itu masih seperti antara yakin dan nggak yakin sih gitu. Dia bisa berubah nggak sih gitu loh. Itu aja. Ya saranku sih, kalau memang nanti ada yang mau ngajak kamu rujuk atau ngajak balikan, ya kamu koreksi dulu deh. Jangan jangan buru-buru lah ya. Jangan buru-buru, satu. Yang kedua, jangan kemakan omongan lah gitu. Ya biasalah, namanya orang, kalau manusia itu ya kalau ingin mengejar atau mendapatkan sesuatu pasti ngasih umpan yang baik-baik gitu. Ya. Contoh orang mancing lah, umpannya roti, susu, keju, piyuh. Oh, enaknya pol. Lah wonge dhewe lho mangane asin nih. Ya, menurut bro. Oke, sorry ya agak humor dikit lah ya. Oh, ora lucu ya apa-apa lah. Biar nggak tegang gitu loh. Karena Scorpio hawanya memang agak tegang nih gitu. Oke, Scorpio, mungkin kamu sampai ke menit ini menilai lah kalau readingannya negatif semua ya. Ya, ini tak kasih logika ya. Kita hidup itu ada dua hal yang selalu kita lewati, itu baik dan tidak baik. Kalau kita selalu tertuju dan terfokus hanya sisi baiknya saja, maka ketika sisi buruk ini muncul, kita kaget, shock, terkejut, kecewa, lah bla bla bla. Itulah hidup. Ya, sesuatu yang tidak baik itu harus kamu ketahui gitu loh. Karena baik dan tidak baik kehidupan ini akan selaras, maju bareng, jalan bareng. Kita nggak bisa memilih hidup ini baik terus. Ya logika manusia kan gitu ya. Makanya ketika ada orang yang pada akhirnya tahu, wah ternyata si A ini sifatnya buruknya minta ampun gitu. Kan gitu ya. Dimana kamu mengenal dia, aku kenal dia udah baik banget loh, udah kayak saudara, udah lebih dari saudara, tapi ternyata dia menyakitiku. Kecewa nggak rasanya? Nah, kita terkadang selalu terjebak dalam ilusi fantasi pikiran kita sendiri. Kita hanya ingin yang baik, dan baik. Nah, satu sisi ya kita harus menilai sesuatu itu dari sesuatu yang nggak baik juga gitu loh. Agar ketika kamu dihadapkan sebuah masalah dalam hidup, kamu bisa berpikir luas. Yang membuat kita sulit keluar dari sebuah masalah kan kita terlalu terpaku dalam satu masalah itu. Contohnya, misalkan nih, kamu punya pasangan, ini vice versa lo ya, bisa Scorpio, bisa pasangan Scorpio. Pasangan itu selingkuh nih dulu. Kamu maafin.
Ya. Tapi selama proses kamu memaafkan ini, hari demi hari, bulan demi bulan, kamu selalu kebayang. Dan parahnya kalau diungkit-ungkit terus nih gitu. Nah, selalu diungkit. Kalau ada masalah selalu ngungkit, wah kamu dulu selingkuh begini begini begini. Siapa ini yang kayak gitu? Ayo, ngaku aja lah. Nggak senyum-senyum lah. Masalah dikit ngungkit, masalah dikit ngungkit, masa lalu terus yang dikupas. Nah, gimana mau harmonis coba rumah tangganya, hubungannya? Nah, kan lucu gitu. Coba deh kita berpikir dari sudut pandang yang berbeda. Jangan lihat seseorang itu dari satu kesalahannya saja. Kita juga harus lihat sisi baiknya gitu loh. Oh, ternyata banyak juga ya sisi baiknya dia gitu loh. Coba deh. Gitu loh dalam berpikir loh. Agar perasaan kita ini nggak terpaku terus. Ya. Ya gimana mintanya bahagia, mintanya seneng. Lawang sifatnya sendiri kayak gitu, dikit-dikit ngungkit, alah, alah. Ditinggal nangis, dia lucu lah bro. Ya jujur ya, saya nyeritain orang di luar sana loh ya. Kalau tersinggung nggak usah nonton kesini lah. Harusnya ceplos-ceplos soalnya. Oke, Scorpio, udah saat ini apapun ya yang sedang kamu hadapi, udah coba deh. Solusinya satu ya, sembahyang malam, sholat malam, berzikirlah. Ya, kalau non Muslim bahasanya meditasi. Yang jelas sesuaikan dengan ajaran agama masing-masing. Ikulah yang kamu jalanin. Nggak rugi, untungnya banyak, kenikmatannya luar biasa, ketenangan yang akan kamu dapatkan, keberkahan yang kamu rasakan. Kalau hatimu berat melangkah ke situ untuk melakukan peribadahan seperti itu, lawanlah itu semua. Ya, yang jelas nggak ada ruginya. Cobaan, jajalan, nikmati sendiri. Karena itu penting, kamu bulan ini perlu dasaran dan pondasi spiritual yang tinggi agar bisa menyeimbangkan nafsu kamu. Hawa nafsumu bulan ini meledak-meledak loh. Kalau kamu nggak ngati-ngati. Ora percaya delok dhewe. Ya. Makanya ini video ini saya tayangkan di April. Biar kamu bisa punya gambaran di Mei itu seperti ini gitu loh. Oke? Oke Lur, ini yang bisa gue bahas untuk Scorpio. Semoga ada manfaat yang bisa kamu petik. Jika ada salah kata ya saya mohon maaf ya. Karena ya kayak gini karakterku, yes, ya terserah lah. Saya mau orang kayak gini ceplos-ceplos loh ya, sorry loh ya. Itu jumpa lagi di pembahasan berikutnya ya Lur ya. Semoga kamu sehat selalu, rezeki kamu banyak, amin. Semoga masalah kamu dengan dia cepat selesai, amin ya rabbal alamin. Bye bye Scorpio.